Halo semuanya, balik lagi dengan Wawan Saputra. Dari video tadi ya, tanda-tanda dari bendik sudah mulai lemah ya. Jadi memang kadang bisa di starter, kadang nggak bisa starter gitu. Seringnya nggak bisa sih. Jadi kalau bendiknya sudah lemah, itu kalau kita starter dia akan stuck begitu. Dan itu akan makin sering intensitasnya ya, karena memang dia sudah mulai lemah bendiknya. Jadi kalau misal motor kalian seperti itu, R-nya seperti itu ya, itu artinya bendiknya sudah mulai lemah. Jadi kalau sudah mulai seperti itu, segera kita lakukan penggantian aja daripada kenapa-napa kan di jalan. Takutnya kita pas pergi ternyata bendiknya beneran rusak ketika itu terjadi itu. Pas kita pergi, pas rusak, nah kan repot. Jadi kalau sudah mulai lemah, kita segera saja ganti ya bendiknya. Untuk ganti bendik, kita lepas aki negatifnya dulu ya, supaya untuk menghindari suatu hal yang nggak kita inginkan. Nah untuk bendiknya sendiri, untuk ori Kawasaki ya, untuk R6 itu cukup mahal. Kisarannya persisnya gue lupa ya, tapi yang jelas di atas 250 kalau salah bendik orinya. Bendik ori itu di atas 250.000 dan buat gue itu cukup mahal ya. Alternatifnya kita bisa pakai bendik Yamaha Bison ya. Jadi buat yang punya ER ya, kita bisa pakai bendik Yamaha Bison, kodenya ini 45P H1940 ya. Jadi kodenya 45P H1940 ya, strip 00. Jadi bendiknya Bison ini bisa kita pakai di ER6 ya, dengan ukuran yang sama dan posisi kutub positif dan negatif yang sama juga gitu. Ini bendiknya Bison ya. Bedanya adalah cuman di sekringnya. Jadi ntar kita pindahin sekring ER ya, masukin ke sini yang ke punyanya Bison ya. Jadi secara bentuk sih persis ya. Coba kita bongkar. Setelah kita lepas kutub negatifnya, kita ambil bendiknya. Oh ya, buat pemilik ER ya, rata-rata itu memang owner ER dia selalu bawa bendik cadangan ya. Jadi walaupun belum rusak atau walaupun belum lemah, biasanya dia tetap selalu bawa bendik cadangan, karena kalau sewaktu-waktu bendiknya rusak di tengah jalan itu kita langsung punya cadangannya ya. Jadi kita nggak repot-repot beli atau nyari bendik gitu. Dan itu memang rata-rata pada begitu owner ER. Walaupun belum ada gejala rusak ya, tapi kita rata-rata nyetok bendik gitu. Gue pun juga ini habis ini mau beli lagi ke Yamaha yang untuk nyetok bendiknya. Oke, kita lepas soketnya ya. Habis itu kita tusuk di sini dan kita tarik. Kalau udah kelepas ya, jadi kita coba bandingin ya ukuran bendiknya. Gini. Untuk ukurannya ini sama persis ya. Kalau kita bandingin dari sini pun sama. Untuk tulisannya coba ya. Sini ada tulisannya. RC9 yang ini RC19-092A. Yang ini RC19-092A juga sama ya. Nih RC19-092A. Yang ini pun juga RC19-092A sama. Bawahnya tulisannya 12 volt 7104. Yang ini 12 volt 3605. Ini ada beda, mungkin kode produksi nggak tahu ya, cuman sini ada beda. Di sini made in Indonesia, ini made in Indonesia, yang ini pun juga made in Indonesia ya. Jadi secara ukuran sama, cuman beda di sekringnya ya. Jadi kalau yang IR itu sekringnya dia pakai 3 ya, entah 3 entah 30 nih ya, tapi intinya sekringnya beda. Yang ini pun juga beda, 30 lah ya, ini 30 ampere, ini 15, ada beda. Jadi ntar tinggal kita tukar sekringnya. Untuk soketnya pun juga di sini sama ya. Untuk soketnya sama, nggak ada beda. Bagian sininya juga sama semua, dudukan soketnya juga sama. Bagian belakang juga sama ya. Bagian belakang juga sama, samping juga sama. Jadi memang secara ukuran sama. Kita bisa pakai punya Bison ya. Untuk kutub positif negatif juga sama ya. Jadi ini ada warna ya, warnanya beda. Di sini silver, di sini kuning. Jadi posisi negatif dan positifnya sama. Jadi kita benar-benar bisa pakai plug and play punya Bison ya. Kita tukar dulu sekringnya. Oke, kita tukar sekringnya. Jadi kalau di sini
memang sekringnya bedanya cuma di ukuran sekringnya ER30. Kalau yang Bison 15 tinggal kita tuker ya, kita cabut, kita tukerin. Oke, setelah ditukar baru kita kencangkan sekringnya ya, tekan aja. Kalau udah kita tutup ya, tutup, terus kita masukin lagi soketnya. Ini beda warna ya, ada silver ada gold ya. Waktu masang pun juga nanti disesuaikan dengan warna kutubnya. Sini kan silver, di sini kalau kelihatan ya, sini ini warnanya silver dan ini warnanya gold. Tinggal kita sesuaikan aja nanti ya, silver ketemu silver, yang gold emas ketemu yang emas. Ini kita pasang dulu soketnya. Ya, setelah kepasang rapat, terus kita pasang kabelnya ya, yang gold ketemu gold ya, yang silver ketemu silver. Ada warnanya kok, jadi nggak mungkin ketukar harusnya. Oh ya, untuk harga Bendix yang Bison ini kalau nggak salah sekitar hampir 100 ya. Yang Bendix yang Bison harganya hampir 100-an, saya lupa sekitar 90-an apa ya. Kalau yang punya ER asli itu di atas 200 atau di atas 250 gitu, lupa persisnya, entah di atas 250 entah di atas 400 ya. Yang jelas cukup mahal, jadi kita bisa pakai punyanya Bison ya, cukup murah. Mumpung ingat ya, tadi harusnya sejak awal tuh kita tutup ya aki negatif ini, kita tutup pakai lap gini supaya nggak terjadi apa-apa. Takutnya kalau kunci L kita waktu kita buka atau kencingin ini dia kena ke si kutub negatif ini, bisa konslet ya, hati-hati. Ya, setelah kita masukin soket ya, kita kencengin kabelnya pakai kunci L lagi sampai kenceng. Kalau udah baru kita pasang lagi ya, kita sesuaikan lagi posisi dari bendiknya, terus kita pasang lagi kutub negatif dari akinya ya. Tadi sorry gue lupa ya, harusnya sejak awal kita buka aki itu kita langsung tutup kutub negatifnya pakai kain ya, supaya enggak, takutnya tadi kunci L nya kan panjang tuh, takutnya nyentuh ke kutub negatifnya dan terjadi konslet ya. Gue lupa tadi ya. Setelah kencang kita rapikan lagi ya karetnya dan coba kita starter ya, bisa apa enggak. Harusnya sih bisa. Kita cek starter, mantap ya, langsung bisa hidup ya. Kita tes sekali lagi ya. Langsung bisa hidup ya. Jadi memang kasusnya kemarin ada di bendiknya ya, udah mulai lemah karena kalau starter dia cetak dan itu tanda dari bendiknya sudah lemah ya. Jangan lupa kalau bendik lemah segera kita ganti, dan jangan lupa kita tetap harus stok satu bendik ya di bagasi motor. Kalau misalkan di tengah jalan kita tiba-tiba mati gitu, takutnya bendik kan ada dua kasus nih, pertama lemah dulu kemudian dia mati, atau tiba-tiba mati. Nah kalau tiba-tiba mati ini yang repot, makanya kita harus tetap selalu standby bendik yang di bagasi. Kalau ada apa-apa kita bisa langsung ganti sendiri di tengah jalan gitu. Dari gua begitu dulu ya, sekian. Next time gua akan bahas hal lain tentang ER6 lagi. Makasih.